sharing bersama tentang dari firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui undangan flyer yang disampaikan Pak Andre ya. Kalau hari ini kita membaca itu firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam sharing score itu dalam kitab Lukas, kitab Yohanes ya. Yohanes 15 coba. Ya. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Ya. Ini lanjutan kemarin ya. Ya, betul. Kemarin itu dari ayat yang pertama sampai ke 4. Hari Sekarang ini kita lanjutkan lanjutannya ya. Sampai, ya, sampai yang ke-8 ya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan mungkin sebentar akan dibagi breakout room, masing-masing kita sharing di room masing-masing. Oke. Saya bacakan ya. Saya bacakan firman Tuhan siang sore hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat 8 ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Ya, yang jauh firman Tuhan pada siang hari ini. Saya bentar ya, saya bacakan prolognya ya. Sebentar, saya bacakan prolognya. Ya, hari ini kita akan hari Rabu tanggal 12 Juni ya. Kita dituntun untuk membahas firman Tuhan renungan. Renungan hari ini bercerita tentang Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dengan kita sebagai ranting-rantingnya. Jika kita ingin menghasilkan buah, kita harus melekat kepada pokoknya. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita memilih untuk tidak melekat kepada pokok anggur, kita akan kering dan mati. Karena ranting itu tidak dapat hidup terpisah dari pokok pohonnya. Demikianlah pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jika hubungan ini putus, kita pasti kering dan mati. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Rindukan saudara untuk berbuah, bersekutulah dengan Yesus setiap hari. Ya, itu renungan untuk mengarahkan kita pada sharing score yang hari ini ya. Mungkin Pak Andre bisa bagi dalam. Ya, saya ingatkan aja, saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Karel ya. Jadi tema hari ini adalah murid sejati pasti berbuah, ya. Murid sejati pasti berbuah. Nah, firmannya itu perikopnya adalah pokok anggur, ya. Jadi sudah tahu tema besarnya, murid sejati pasti berbuah, dan perikop adalah pokok anggur. Jadi kita bisa sharing pendek saja, skor itu pendek. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Oke, saya akan bagi.
Natali. Oke, silakan. Siapa yang belum selesai di room, silakan. Pak Andre, saya Ya. pamit, ada ibadah. Oh ya, terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Ya. Ya, Tuhan berkati Bu Maria. Ya, Bu Maria, selamat ibadah. Selamat Ya. ibadah Ibu Ya. Maria. Tetap Ya. semangat, Ya. tetap semangat Bu Ya. Maria. Ya. Ya, luar biasa Ibu. Ya. Virus semangat dari Papua memberkati kita. Luar biasa. Iya. Mantap. Amin. Ada Bu Maria di sini, saya semangat betul ya. Saya semangat karena saya tahu itu susahnya di Papua. Saya 6 bulan yang nggak tahan ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Maria. Iya. Semangat. Sama. Ya, sampai ketemu besok. Iya, amin. Amin. Silakan Ibu dilanjut, Ibu Natali. Natali. Nah, ini bintang film kita. Aduh, Silakan, Ibu. aduh Pak Andre ini enggak. Kalau saya mengenai pokok anggur yang benar ini, saya justru baru tadi ketika Japrian sama Pak Andre ini baru menyadari bahwa memang panggilan saya ini adalah untuk mewartakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat di lingkungan saya gitu. Saya itu belajar lebih lagi mengenai penginjilan yang 5 dasar itu Pak Andre. Saya perlu belajar lagi menerapkannya. Ya. Menerapkannya dan melakukan bagian saya gitu. Sadarkan hal itu, makanya untuk sisi R-nya apa tadi Pak? R itu apa tadi Pak Karel? Lupa. Rencana. Ya, karena saya pertama adalah mempelajari lebih dalam lagi mengenai penginjilan 5R karena 5P. Ya, 5P. Bukan 5R. Gara-gara kita lagi bicara R nih, rencana belajar lebih lagi untuk saya bisa memulai gitu. Karena di lingkungan saya itu banyak sekali, bukan di lingkungan saya aja, di Indonesia itu masih banyak mereka yang perlu kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. Ada Mama Ita sama Pak Brahmana nggak sempat dengarkan kesaksiannya ini ya, Bu Natali ya. Oke, nggak apa-apa nanti dengarkan lewat YouTube aja. Nanti saya kirim ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan Pak Bambang. Mungkin Buri. Pak Andre, sebentar. Bu Rita mungkin perlu tambah. Tadi belum selesai. Oke. Iya. Ya, Bu Rita. Silakan Bu Rita. Pak Brahma ingin mengucapkan sesuatu kepada Ibu Manurung. Iya. Ya, lanjutkan ya. Oke. Silakan Pak Brahmana itu mau ada bertanya Pak, boleh. Ada silakan. waktu. Boleh silakan Pak. Bapak Ibu, baik. Terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih buat Ibu Manurung ya. Jadi saya hanya sedikit tadi menangkap. Jadi sorry karena saya tadi memang sudah siap-siap tadi sebelumnya, tapi saya lagi makan lagi dulu sehingga kelewatan waktunya. Jadi Ibu Manurung sedikit mungkin saya tangkap tadi. Saya kalau boleh saya sedikit flashback ya kembali sedikit tadi Ibu tadi dengan sedikit tadi dengan keluarga dengan suami gimana tadi ceritanya sedikit aja Bu. Maksudnya cerita yang mana? Sudah pisah Pak, sudah pisah. Iya justru itu berpisah ini bagaimana maksud saya. Jadi kalau boleh saya dengar tadi memang sudah dengar sangat berpisah. Jadi kira-kira berpisah itu ya memang dengan cara baik-baik, kan ada juga orang berpisah cara baik-baik ya. Ada juga ada memang ya karena sudah tidak ini lagi gitu. Jadi nggak paham lagi kan gitu. Kira-kira dulu maaf Bu, ini bukan mau cari tahu, tapi barangkali sedikit saya bisa nanti cari sedikit barangkali dari saya solusi barangkali nanti. Gimana Bu kira-kira?
jujur perpisahan kami ini memang bukan perpisahan baik-baik. Gitu. Cuma ya saya apa namanya mampu aja, saya mengampuni dan saya juga minta ampun di hadapan Tuhan. Saya salah gitu kan dengan perpisahan ini. Memang tidak baik-baik. Jadi orang tua, masing-masing orang tua juga udah nggak peduli gitu dengan keberadaan rumah tangga kami gitu. Jadi ya kalau dan ini kenapa saya udah begitu memikirkan karena ini sudah udah seperti basi lah sama saya gitu. Ya Bu, jadi sedikit aja kalau boleh saya saran sedikit Bu. Maaf aja saya pun belum nggak adanya ya sedikit yang saya dengar kesaksian juga ya rekan-rekan hamba Tuhan. Ada juga memang rekan hamba Tuhan yang itu tadi kalau kita buat contoh aja lah ya, contoh sedikit kita lihat Ahok, dia itu kan masih istrinya katakanlah selingkuh ya, dia jadi ceraikan, tapi menurut saya pandangan kita beda-beda barangkali. Kalau saya apapun namanya ya bercerai itu menurut kita Alkitab itu yang kita tahu, kalau saya tahu gitu. Jadi ada juga ya pro kontra kan gitu. Orang ya karena dia berbuat itu kecuali berzina dia. Tapi kalau bercerai namanya kan nggak bisa kawin lagi kalau menurut Alkitab. Gimana kira-kira menurut pandangan Ibu ini? Kalau saya memang sudah ambil itu Pak Nasbirin. Saya sudah ambil konsekuensi di awal-awalnya kan, di awal-awal itu. Namun seperti yang tadi saya sampaikan di pertengahan tahun-tahun perceraian, Roh Kudus bukakan pengertian itu gitu ketika kalau sudah karena zina itu ya kalau udah karena zina itu ya sudah bercerai gitu di hadapan Tuhan pun itu bercerai karena udah berzina kan. Jadi udah bukan satu daging lagi. Nah, kalau tapi saya nggak memaksakan iman saya ini sama anak-anak Tuhan yang lain, sama mempelai-mempelai Kristus yang lain. Cuma makanya kenapa saya masih sampai saat ini belum menikah juga karena saya cuma berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti ada pernikahan. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan, ya saya nggak menikah nggak masalah gitu aja. Oke, sudah. Ya, maaf Bu, kalau sorry. suami Ibu ini sudah menikah lagi itu gimana Bu suaminya? Nah, saya akhiri dulu Pak. Saya terpaksa dengan hormat saya terpaksa saya hentikan ini karena ini sudah melenceng, sudah over. Jadi Pak Brahmana bisa soal waktu nih. Jadi kita mulai segmen yang baru adalah sharing firman Tuhan yang belum sempat. Tadi Pak Brahmana terlambat masuk. Jadi silakan nonton aja apa YouTube channelnya, nanti akan bertanya sesi lain. Not this session. Not on this session, please. Jadi tolong siapa Pak Bambang yang belum selesai menyampaikan firman Tuhan, karena saya kan sudah berulang-ulang harus masuk on time. Inilah risikonya. Tolong jangan ambil sesi ini. Silakan Pak Bambang. Siapa yang belum sempat bersaksi, silakan. Mohon maaf Pak. Pak Bambang, siapa yang? Ya, sekarang nggak monitor lagi. Mama Ita mungkin yang belum bersaksi ya? Ya. Ya, Mama Ita silakan. Ya, saya duluan Pak. Ibu Rita tadi Bu Rita, oke. pembicaraannya. Silakan dilanjut Ibu Rita. Cukuplah Pak Bambang. Nanti lanjutkannya lagi. Oke. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Iya. Monitor. Lanjut Pak Andre, lanjut. Sudah, ada lagi yang mau di Pak Karel, oke, sehingga monggo Pak Karel. Ya. Oke. Kita kembali pada firman Tuhan hari ini Yohanes 15 ya. Saya melihatnya dari sisi yang lain sebenarnya. Ya. Kalau semua tadi berbicara tentang pokok anggur, ranting ya, berbuah, tidak berbuah, buah yang baik, buah yang busuk ya. Saya melihat di sini ayat yang ke-7 ya. Ya, betul. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita sering dengar ya, yang dikatakan Tuhan, siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Siapa yang meminta akan mendapat, ya. Itu dan bla bla semua itu. Dan hari ini kita lihat, Bang, banyak orang ya, saya lihat ya orang Kristen kita, itu banyak orang mau cari pembenaran dari dirinya sendiri. Ya. Betul. Kebenaran saya katakan. Oh, Tuhan bilang kok berdoa aja mintakan pasti Tuhan berikan. Tapi kita lihat pembacaan kita hari ini. Sebelumnya Tuhan memberikan pada kita, sebelumnya kita menerima, Tuhan itu bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu menjadi masalah untuk kita. Kita sering protes, saya sudah doa tapi Tuhan tidak berikan pada saya. Protes kita. Tapi kalau Tuhan protes, apa kamu sudah tinggal dalam aku? Nah, jawab kita apa gitu? Jadi saya kebenaran yang saya lihat, ya, saya temui siang sore hari ini, bahwa janganlah kita mencari pembenaran diri sendiri untuk menyalahkan Tuhan yang tidak mendengar doa kita. Kok gini sih Tuhan? Oh, saya sudah melayani, kok gini sih Tuhan? Ya. Kita lihat sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Mintalah. Ya, banyak orang minta-minta aja, tapi tidak mau tinggal dengan Tuhan. Gimana diberikan? Ya. Itu masalahnya. Itu yang saya lihat. Ya. Dan saya teguran buat saya. Ya. Banyak kali ya, dalam kehidupan ini seolah-olah dalam doa itu kita paksa Tuhan. Harus mau ikut maunya kita. Ya. Ya. Itu yang saya sering kali itu mendorong saya. Apalagi ya saya sudah purna tugas katakanlah ya. Jadi salary ya, salary itu tidak sama seperti waktu kita masih bekerja. Ya. Dan kebutuhan itu tetap sama. Sedangkan penghasilan itu berkurang. Nah, banyak kali kita komplain sama Tuhan, kok gini sih Tuhan. Ya, itu saya teguran untuk saya dan saya mau perbaiki. Supaya itu saya belajar ya seperti Ibu Natali tadi. Menerima apa adanya. Bagian kita berusaha saja. Kalau Tuhan mau kasih jodoh ya terima saja. Tapi kalau sudah 2 kali gagal tuh ya mungkin dah waktunya Tuhan lagi tuh ya, Ibu Natali ya. Itu saya belajar. Ya. Betul. Komitmen saya lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan supaya apa yang saya minta itu Tuhan berikan. Terima kasih Pak Andre. Oke. Ya. Terima kasih kita semua. Alright. Ya. Ya, saya sedikit Pak. Boleh? Oke, Ada waktu? Boleh. Silakan Pak. Ya, boleh. Baik, kalau saya menanggapinya, kebenaran yang saya dapatkan itu bahwa sesungguhnya yang harus berbuah itu kan rantingnya Pak. Tidak mungkin pokok anggurnya yang berbuah. Jadi kalau kita membaca secara cermat bahwa ini satu gambaran yang dapat kita cermati dan kita dapatkan bahwa yang berbuah itu harus kita ranting gitu, bukan. Nah, dengan demikian maka pokok anggur itu adalah sumber kehidupan, Pak. Di sumber kehidupan kita adalah pokok anggur. Makanya dikatakan ranting tidak akan bisa terlepas dengan pokok anggurnya. Maka di dalam Yohanes 15 ini kan banyak mengatakan 7 kali kalau tidak salah kata-kata tinggallah di dalam aku. Maka di ayat 7 itu adalah janji Allah. Jadi janji Allah itu dinyatakan di ayat ke-7. Jadi itu kalau kita baca ketika kita tinggal di dalam aku, ya ketika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Allah, melekat dengan Allah, ada satu persyaratan yang tentu secara gambaran secara global bahwa kita harus hidup tinggal di dalam seperti
Tuhan. Gitu. Kalau kita tidak seperti Yesus tinggal di dalam, tidak mungkin kita bisa tinggal bersama dengan Yesus kalau kita tidak sama. Tidak mungkin ranting itu akan berbeda dengan pokok anggurnya. Makanya sumber kehidupan itu menentukan ranting-rantingnya. Ketika rantingnya tidak bisa mengikuti irama seirama dengan pokok anggurnya, ya kering lah, tidak berbuah. Itu kira-kira yang dari saya, Pak. Oleh karena itu, mari kita terus melekat pada Allah. Karena kalau satu ayat, Pak, yang saya perlu sampaikan, bagaimana kalau kita tinggal di dalam Dia atau di dalam Allah, kemudian kita bertobat ketika kita tahu persis kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan. Ketika kita tinggal tenang, diam bersama dengan Allah, dan kita terus memiliki percaya iman kepada Allah, maka disitulah terletak kekuatan kehidupan kita. Karena tadi sudah saya katakan bahwa pokok anggur itu adalah sumber kehidupan. Maka di Yesaya 13, Pak, Yesaya 30, ayat yang terakhir. Terima kasih waktunya. Kalau saya baca Yesaya 30 ayat 15, katakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal di dalam kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, mantap, lengkap sudah Pak Bambang. Oke, Pak Brahmana, ada yang mau disampaikan mengenai ini pokok anggur nih, dan sesuai dengan tema hari ini Pak adalah. Andre, saya ya, maaf ya, saya keluar dulu ya. Oh ya, ada acara, Mama. Ya, Mama Ita, ada acara. Ada acara. Ya. Kan? Oh ya. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak, Mama Ita, terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Ya, semuanya ya. Oke. Ya. Oke, Mama Ita. Oke, Pak Brahmana. Pak Andre, saya bukan mau ikut-ikutan, tapi saya baru keinget sudah sampai jam 3 sore ini, mami saya belum makan. Saya mau kasih makan dulu ya. Wah, kejam kali deh. Kejam kali mamanya nggak dikasih makan. Kelupaan saya ini udah siang. Iya. Oke, silakan. Doyan makan. Jadi nggak minta makan karena lagi nggak doyan makan. Ya. Oke. Ya, kasih juga makanan firman ya. Jangan lupa. Kasih makanan jasmani, kasih juga makanan firman. Ya. Dukungan doa. Iya, seperti Pak Brahmana nih, wah makanan firman terus ya tiap hari nih. Luar biasa. Terima kasih, Bu Natali. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya. Ayo semua ya mempelai Kristus, Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, selamat siang Pak Brahmana. Apa kabar Pak Brahmana ini sedikit Pak. Jadi ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit bagaimana boleh, orang. Ya. Udah bisa Pak. Ada suaranya. Ada bagus Pak. Bagus. Jadi apa yang kita sharing kita pada siang hari ini, bagaimana seseorang itu tinggal dalam pokoknya anggur yang benar itu. Kalau memang kita tinggal dalam pokok anggur yang benar, ya kita ya memang perjalanan kita, pengiring kita nggak selalu grafiknya naik ya menurut saya ya. Tetapi paling tidak kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita ya. Jadi walaupun kita perjalanan kita itu ya mungkin pergumulan kita memang cukup berat, tetapi namun iman kita tetap kepada Kristus, maka Tuhan akan senantiasa menopang menolong kita. Karena kita sudah tahu juga bahwa apabila kita berseru kepadanya, maka dia akan menjawab. Itu memang selalu harus ini terngiang-ngiang juga ya. Jadi kita memang harus ada telepon yang memang kita harus pegang, telepon dari surga ya. Telepon surga itu ya Jeremia 33 itu ya. Jadi apabila kita berseru, maka dia akan menjawab. Jadi iya, ini yang harus kita ingat. Memang itu tadi dalam perjalanan kita kadang-kadang ya dalam kondisi kita ya kadang-kadang ya kita sepertinya ya tidak berdaya, tetapi tatkala iman kita itu ya masih menyala, jadi on fire. Jadi memang kita harus senantiasa
saling ya mengingatkan ya, karena kita tahu bahwa Ya. Tuhan itu datang untuk apa namanya, dia sebagai tabib dokter, yang orang sakit dia perlu obati ya, juga begitu juga orang yang bermasalah yang Tuhan selalu perbaiki ya. Yang Amin. penting ada kesediaan kita, masih ada kerinduan hati kita ya, walaupun ya seperti saya bilang tadi, grafik iman kita enggak di atas senantiasa atau kekuatan kita ya, tetapi kita masih ada api itu. Kalau ada apinya itu berarti kita masih menempel ya. Jadi kalau menempel ya itu tadi yang saya sampaikan Pak Andri. Jadi kalau kita menempel pasti tidak ada perceraian Pak. Kalau menurut saya tidak ada. Ya itu berarti sudah di luar daripada, kita sudah keluar daripada pokok. Kalau di pokok ya menurut Bapak ya, kita jujur aja menurut jawabannya gimana. Kalau kita menempel, apa ada perceraian menurut kira-kira? Iya, iya. Iya, Ya iya. ini penting, itu makanya saya tadi sampaikan, maksudnya supaya apa? Karena apa? Ya Tuhan sudah mengatakan ada kesalahan saya ya. Kalau Pak Andre tidak, kalau Pak Andre atau Bapak yang lainnya, Pak Karel tidak maafkan saya, ya di mana firman Tuhan itu mengatakan bahwa kesalahan itu tidak sekali hanya diampuni orang, tidak 7 kali, tidak 10 kali, kan berkali-kali. Jadi di sanalah letaknya firman Tuhan itu, orang menempel itu bahwa dia ingat bahwa firman itu mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang. Ya, kita harus menempel dengan Tuhan, berseru pada Tuhan ya. Jadi dengan ini perlunya peran Roh Kudus. Menurut saya Roh Kudus itu menjadi dominan dalam hidup kita, supaya kita minta supaya kita senantiasa dituntun dipimpin oleh Roh Kudus itu, sehingga kita akan tetap api itu tetap menyala. Itu aja sedikit Pak, supaya kita tetap menempel ya, kita ya ada kerinduan gitu. Jangan apa namanya, kalau ada istilah, ada Pak, mungkin ada Bapak kenal Pak Koming Wan itu di Family Ministry, jangan letih, loyo, lesu dan tidak berdaya kan gitu. Tapi semangat kita walaupun umur boleh bertambah, tetapi ya Pak Bambang semangatnya saya lihat ya masih semangatnya masih di atas gitu Pak. Amin, Ya Pak amin. Bambang. Jadi itu ya, umur boleh bertambah tetapi semangat harus ada, itu aja Pak. Jadi orang yang ada semangatnya berarti dia masih mengandalkan Tuhan. Jadi masih menempel imannya masih kepada Tuhan. Itu aja Pak sedikit. Terima kasih Bapak-bapak. Tuhan berkati. Salam. Oke. Betul, Pak. Ya, ya. Oke. Mantap ya. Memang disinilah pentingnya kita terus melekat ya. Melekat pada firman Tuhan, melekat pada pokok anggur ya. Jadi memang di sini kan perikop ayat yang kita baca ini kan pokok anggur. Nah, kebetulan temanya adalah murid sejati pasti berbuah. Nah, pertanyaan sekarang, kita sudah menempel, merasa sudah menempel, tapi nggak berbuah. Apa yang terjadi? Ya, perhatikan ini, perhatikan baik-baik ini. Jadi kebenarannya apa? Kebenaran yang didapat ini ya. Ini kebenaran dia menceritakan tentang apa? Ayat ini pentingnya relasi ya kita dengan Tuhan ya. Supaya apa? Supaya hidup kita benar, supaya kita hidup kita berbuah. Berbuah apa? Secara rohani lah ya. Nah, disinilah merupakan Tuhan Yesus selalu memberitakan apa? Metafora dari hari ini kan pokok anggur, metaforanya pokok anggur dan ranting. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa hanya dengan berdiam di dalam Dia seseorang bisa berbuah banyak. Karena di luar Yesus, di luar anggur, pokok anggur, manusia tidak dapat melakukan apa-apa loh. Yang berarti apa secara rohani? Kering. Nah, ditegur apa gitu? Ya, tegurannya ayat ini peringatan ya bagi saya ya, yang tidak tinggal di dalam Yesus. Orang yang tidak tinggal di dalam Yesus diibaratkan seperti ranting yang akan dibuang menjadi kering dan akhirnya apa? Dibakar loh. Ini menunjukkan apa? Bahaya loh secara spiritual dan konsekuensi yang serius ya bagi mereka yang memilih untuk hidup terpisah dari Yesus. Nah, opsinya perbaikannya
Ya, ini untuk mempraktekkan terus. Ayat ini mengajak kita semua untuk kembali kepada Tuhan Yesus ya. Tetap tinggal di dalam Yesus serta membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ini berarti apa? Memperdalam relasi kita pribadi dengan Yesus ya. Melalui doa, baca firman, baca surat cintanya Tuhan, dan ketaatan terhadap ajarannya. Inilah pentingnya ya. Jadi komitmennya ya terus harus diambil untuk terus menerus berdiam di dalam Yesus dan membiarkan firman-Nya berkuasa atas kita. Nah, pertanyaannya sekarang ya, saya nggak perlu dijawab sekarang. Jawab sendiri masing-masing dalam hati. Kita merasa hidup di dalam Tuhan loh. Kita rajin ikut doa loh. Kita rajin ikut kompak loh. Kita rajin ikut gepas. Lalu buahnya apa? Sudah berbuah nggak? Kalau belum berbuah, jangan-jangan kita nggak tinggal di dalam Dia. Jangan-jangan ranting itu hanya diselotip saja. Nggak melekat erat pada pokok anggur. Hanya diselotip. Kelihatannya melekat. Kelihatannya rajin pelayanan. Kelihatannya punya relasi. Tapi nggak berbuah. Karena nggak ada nutrisi yang kita dapat. Pertanyaan kepada kita masing-masing. Sudah berbuahkah kita? Tolong dijawab sendiri-sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Karen. Oke, ya. Kita lanjut pada sesi terakhir untuk doa bersama, ya. Masih bersama kita ada Pak Brahmana, Pak Bambang, Ibu Ros, sama Pak Gibson. Pak Gibson ada yang mau ditambahkan? Pak Gibson? Ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Silakan. Iya, nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke, ya. Kita akan masuk dalam doa bersama. Ya. Pak Brahmana ada yang mau didoakan Pak Brahmana selain daripada doa yang umum tentang pekerjaan, pelayanan, keluarga. Mungkin ada keluarga yang sakit atau yang butuh pergumulan dalam kehidupan. Umum aja Pak. Jadi kondisi kesehatan supaya tetap ya kuat, semangat itu aja Pak. Buat keluarga ya semangat ya supaya bergairah terus, tetap bergairah terus untuk ikut mengiring Tuhan dan melayani. Ya, on fire. Ya, betul. On fire, Pak. On fire. Amin. Yes. Pak Bambang, Pak Brahmana usia berapa sekarang, Pak? Usia saya baru 78, Pak. Wow, mantap. Baru 78 ya? Mantap. Nanti 97 Pak. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada yang doa khusus, kita akan masuk doa bersama ini, ya. Saya minta Ibu Rusdiana masih bersama kami. Halo, Bu Rusdiana. Monitor ya. Mungkin lagi jahit ya, lagi menjahit. Ya. Pak Bambang, Pak Gibson. Oke ya. Saya akan berdoa untuk kita semua, ya. Doa yang umum biasa. Dan saya mohon nanti Pak Brahmana bisa doa untuk penutup ibadah kita, Pak. Pak Brahmana. Ya, Pak. Pak, nanti doa penutup, Pak, ya. Baik, Pak. Ya, saya akan doa duluan. Nanti setelah itu doa penutup, doa berkat oleh Pak Brahmana, ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih bersama-sama dalam suatu komunitas sepakat. Dan bersyukur untuk tuntunan firman-Mu bagi kami. Supaya kami tetap melekat dalam pokok anggur. Supaya kami tidak diterap, dibuang dalam api, bakar. Tapi kami tetap melekat dalam Tuhan. Melekat tetap dengan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
baik itu dalam komunitas, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun juga Tuhan. Kuatkan kami supaya kami sungguh-sungguh melekat. Kami dengar akan firman Tuhan, tinggal di dalam Engkau. Tinggal dalam pokok anggur yang benar, karena Engkau lah pokok anggur yang benar. Kami berbuah banyak, kami menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu yang sudah tahu dengan kebenaran. Amin. Kami sudah ditegur oleh juga firman Tuhan. Dan kami ini berubah cara hidup kami yang lama. Dan kami mau memperbaikinya Tuhan hari-hari ke depan. Sehingga selamanya kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam segala hal. Untuk hal-hal yang rohani, juga untuk hal-hal. Terima kasih Bapak Surga untuk siang sore ini kami berdoa untuk Pak Gibson Tuhan. Pemulihan yang kau terus kerjakan bagi Pak Gibson. Dalam kesehatannya Tuhan. Kepulihkan Pak Gibson. Supaya dia pulih seperti semula. Amin. Akan melakukan segala kegiatan yang sempurna. Karena Engkau yang percaya Engkau Allah Yehova. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan Tuhan. Memulihkan rohani kami, juga memulihkan jasmani kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan kuasa darah-Mu bagi Gibson khususnya Tuhan. Pulihkan kesehatan Pak Gibson sehingga dia boleh beraktivitas kembali Tuhan. Dia juga bertanggung jawab untuk keluarganya. Dengar Tuhan permohonan, keluhan dari Pak Gibson dan keluarga. Berkati mereka Tuhan, apapun Tuhan selalu cukupkan segala kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Pak Surga. Siang ini kan berdoa bersama-sama juga untuk Ibu Rusdiana. Berkati kuatkan Ibu Rusdiana yang selalu dengar-dengarkan firman dalam tuntunan Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan untuk menuntun anak-anak suami itu. Sehingga sama-sama mereka berjalan bergandengan tangan, memuji, memuliakan. Berkati Bruce apapun yang dia kerjakan Tuhan. Yang pekerjaan sebagai penjahit, Tuhan berkati. Untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Pak Bambang kami berdoa Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun juga. Untuk mencukupkan segala kebutuhan Pak Bambang. Pelayanan jiwa-jiwa yang disampaikan firman. Biarlah semua itu berbuah-buah. Dan Pak Bambang dan kami semua boleh melihat. Ada buah-buah jiwa-jiwa baru yang dimenangkan oleh Pak Bambang karena pelayanan. Berkati keluarganya, berkati Ibu Mode Tuhan dalam komunitas, juga dalam keluarga. Bahkan berkati kami semua Tuhan di mana kami tinggal. Supaya kami juga boleh menjadi contoh yang baik bagi tetangga di sekitar kami tinggal. Nah, dalam kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Kuatkan Pak Brahmana Tuhan. Dalam usia yang sudah lanjut, tapi semangat diberikan bagi dia Tuhan. Semangat yang berapi, yang membakar semangat kami semua Tuhan. Untuk tetap tinggal di dalam. Sama seperti Pak Brahmana. Tinggal dalam pokok anggur yang benar. Dia menghasilkan buah-buah Tuhan. Kasih kuatkan Pak Brahmana dan keluarga dalam pelayanan, dalam komunitas Tuhan. Apapun yang Pak Brahmana lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Berdoa bersama-sama Tuhan juga untuk Pak Andre dalam kehidupan setiap hari, dalam usaha, dalam memimpin, membimbing kami semua dalam Zoom kompak siang ini Tuhan. Berkati Pak Andre, apapun yang Pak Andre usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Hikmat kebijaksanaan-Mu Kau berikan bagi Pak Andre untuk mencari, menemukan mereka ingin bersaksi tentang kebenaran firman itu. Bagaimana ada kehidupan orang-orang yang dirubah oleh Tuhan karena masalah yang mereka hadapi, tapi itu boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Terima kasih bersurga. Berkati hamba Tuhan juga dalam usia yang sudah lanjut, kuatkan kami semua. Terima kasih bersurga, terima kasih Roh Kudus, dan semua teman-teman kami, Ibu Natali dan Ibu Rita yang sudah ada kepentingan, Bu Maria, Dina Bire, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih bersurga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri Zoom kita pada sore hari ini. Kita terima berkat yang sempurna dari Tuhan Bapa di sorga. Kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih karunia anugerah dari Maha Besar, segala yang baik yang Tuhan nyatakan berikan kepada kami pada sore hari ini, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, menuntun menjadi bagian kita pada sore hari ini, besok sampai Tuhan datang yang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Juru Selamat kekasih jiwa, kami berdoa dan ucap syukur. Bapa di sorga, kami beri terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, Pak. Terima Pak kasih Pak Pramana. Pak Andre, Pak Karel. terima kasih. Besok pastikan ya, pastikan besok Pak datang Tambudon. on time. Besok saya kasih bocorannya. Besok Bu lebih Rusdiana. dahsyat lagi. Besok lebih dahsyat dari Ya. orang dari Jombang. Tapi sekarang luar biasa, dia jadi pengajar, dia training di Selandia Baru, di Australia, lebih dahsyat. Besok kita serbu dengan Haleluya. pertanyaan-pertanyaan, jangan sampai terlambat. Jangan terlambat. Haleluya, puji Tuhan. Waktunya nggak banyak. Jadi saya kasih waktu cuma 25 menit lah. Jadi jangan sampai terlambat sehingga kasihan lah itu orang yang nanti bersaksi besok. Ini luar biasa dahsyat ya. Oke, terima kasih Pak Pramana, Pak Karel, Pak Bambang. Terima kasih Pak Pak Gibson. Andre, Pak Ya. Bambang, Luar Pak biasa. Karel, Tuhan berkati. Pak Pramana. Pak Tambudon. Oke. Selamat